sampai kalian terluka atau mati diterkam binatang buas di sana. Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel ini. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku dan suami waktu honeymoon di Afrika Selatan. Nah, langsung aja yuk. Oke, nah yang pertama, kenapa sih kita pilih Afrika Selatan? Awalnya itu nggak sengaja, jadi kita ke travel fair, terus ketemu booth travel agent untuk Afrika Selatan. Terus kita tertarik sama attractions yang ditawarin di sana, dan servisnya dari travelnya itu juga all inclusive. Jadi semua biaya ditanggung sama mereka, kita tinggal bawa baju-baju kita aja. Nah, ada dua pilihan waktu itu, ada pilihan ke Cape Town atau safari. Nah, kita pilih safari karena eksotis ya dan keren banget. Semuanya beda dari liburan yang biasanya. Dan mulai dari hotel-hotelnya, kegiatan-kegiatan selama di sana, sampai makanannya itu unik-unik. Nah, jadi kita langsung book hari itu juga karena itu last day. Nanti link travel agentnya aku tulis di description di bawah. Nah, yang kedua untuk tiket dan visanya. Jadi waktu itu pilihan yang cocok buat ke Afrika Selatan itu naik SQ, Singapore Airlines. Jadi kita beli di Traveloka karena naik SQ, jadi kita transit di Singapura. Dari Singapura nanti baru langsung ke Johannesburg. Itu kurang lebih 10 jam penerbangan. Nah, terus kalau untuk visanya, seperti biasa ya, kita print formnya dari kedutaan. Nanti pokoknya prosesnya itu bakal di-assist sama travel agentnya. Terus kita print berkas-berkasnya, kita datang ke kantor kedutaannya, itu di gedung GKBI di Semanggi. Gak antri sama sekali, dan selesainya juga cepat. Nah, jadi untuk visa Afrika Selatan ini juga kita nggak perlu beli tiket dulu. Jadi bisa langsung apply bisa. Yang ketiga, beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum berangkat ke Afrika Selatan. Nah, yang pertama, Afrika Selatan itu 4 musim juga, seperti Australia. Jadi dinginnya itu bisa sampai minus 9 derajat dan paling panas itu 16 derajat. Kecuali di Dunkeld, ada nanti tempat yang kita datangin namanya Dunkeld, itu bisa sampai ada saljunya karena dia di dataran tinggi. Nah, kenapa aku bilang kayak Australia? Karena winternya itu di pertengahan tahun ya, sekitar bulan Juni, dan kalau kita lihat di peta dunia sih memang dia sejajar gitu sama benua Australia. Yang kedua, itu colokan listrik ya. Jadi sana colokan listriknya beda kayak di Indonesia. Jadi kalian harus bawa adaptor yang kayak gini. Ini aku belinya di Esatware, udah lama banget sih, nggak tahu ini masih ada apa enggak ya. Itu mereknya Lifetrons. Dan itu dia ada colokan USB-nya, jadi kalian bisa sambil ngecas handphone, ngecas kamera kalian juga, baterai dan segala macam. Yang ketiga, ini juga penting, bawalah pakaian yang praktis dan warnanya nggak terlalu mencolok, karena warna yang terlalu mencolok itu bisa menarik perhatian beberapa binatang buas dan juga nyamuk. Nah, sepatu dan topinya juga kalau bisa yang aman, terus kacamatanya yang benar-benar gelap banget karena di sana mataharinya terik banget. Terus nggak usah bawa tas buat ganti-ganti gitu deh, ini utamanya untuk cewek ya, karena nggak bakal kepake juga, apalagi nanti untuk safari kalian bakal ninggalin semua barang-barang di lodge-nya, dan kita nanti paling perlu bawa tas aja untuk bawa gear kamera, power bank, atau air minum, dan lain-lain. Yang keempat, kita tukar rupiah ke USD dulu, terus baru ditukar ke South African Rand waktu udah sampai di sananya. Nah, jadi 1.000 rupiah itu kurang lebih sama dengan 1 rand. Jadi gampang hitungnya, tinggal dikali 1.000 aja. Nah, memang sih trip kita ini all inclusive, jadi sebenarnya kita nggak perlu ngeluarin uang buat makan gitu, tapi tetap butuh untuk ngasih tip ke driver, ke ranger, ke tour guide-nya juga. Walaupun mereka nerima USD, tapi di luar itu juga kadang kita kalau berhenti di gas station, kita mau beli cemilan-cemilan gitu atau beli oleh-oleh, tetap butuh tukar ke rand. Nah, yang kelima itu untuk bahasanya. Di sana ada 3 bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Inggris, Afrikaans, sama Zulu. Bahasa Inggris mereka bagus-bagus kok, tenang aja, jadi jangan takut. Oke, setibanya di Johannesburg, destinasi pertama kita adalah Dunkeld. Tapi aku mau infoin dulu sebelumnya, kalau perbedaan waktu antara Jakarta dan Johannesburg itu 5 jam. Johannesburg itu lebih lambat 5 jam dari Indonesia. Terus juga sampai sana kita tukar dari USD ke Rand. Terus kita dijemput sama driver travel agentnya dan langsung ke destinasi pertama kita, yaitu Dunkeld. Itu kira-kira 2,5 jam. Tapi kita mampir dulu di namanya Al Zoo. Al Zoo ini adalah suatu gas station ya, atau
mungkin kita sebutnya rest area, kan biasanya ada gas station, ada coffee shopnya dan segala macam. Dimana ini ada mini zoo-nya, dan travel agent ini juga beliin kita hot chocolate, terus coffee untuk breakfast juga. Pokoknya semuanya all inclusive, dimulai dari pertama kali kamu sampai di Afrika. Nah, Dankold Country and Equestrian ini letaknya di daerah Dals-Room, itu dataran tinggi gitu. Nah, di sini resortnya ada yang berbentuk kamar biasa, ada juga yang villa per rumah gitu. Jadi di sini ada area berkuda, ada spa, terus juga ada hair and nail salon, terus juga ada restorannya. Karena ini paket all inclusive, jadi kita bisa pilih makanan apapun yang ada di menu itu tanpa additional charge. Nah, terus juga di sana ada kayak danau kecilnya, banyak, ada yang besar, ada yang kecil-kecil gitu. Terus juga ada wedding spot di tengah-tengah hutan pinus gitu, bagus banget. Terus selama di Dals-Room ini kita ngapain aja? Ada banyak banget aktivitas yang bisa kamu lakuin. Salah satunya itu ada fly fishing. Itu teknik memancing khasnya orang sana di danau yang ada di Dankold itu. Terus juga ada horseback riding keliling areanya yang luas banget, sambil bisa lihat hewan-hewan liar kayak rusa. Itu bener, karena areanya luas banget, jadi itu bener-bener dibiarin aja sama mereka di sana gitu loh. Jadi kalau malam juga kalian bisa dengar suara ada rusa, ada suara binatang lain segala macam. Terus juga ada barbecue night. Nah, orang Afrika Selatan ini ada sebutan khusus untuk barbecue, yaitu braai. Jadi barbecue itu disebutnya braai, dan kita disediain satu malam di mana kita barbecue sambil nonton performance dance mereka itu, sambil pakai baju tambang emas, kan di sana terkenal banyak gunung-gunung emas tuh. Jadi mereka berpakaian seperti pekerja-pekerja di tambang itu. Ada juga golf cart yang bisa kita pinjam untuk keliling area resort. Terus kalian juga bisa piknik di pinggir danau sambil ngeliatin pemandangan. Dan semua aktivitas ini gratis ya, kecuali spa dan juga salon. Terus dari Dankold kita juga jalan-jalan keluar area Dals-Room. Kita ke beberapa spot turis untuk makan dan juga foto-foto, dan semuanya lewat jalan darat. Nah, kita pertama itu ke Elephant Whispers. Ini pusat suaka gajah gitu. Dan di sini dijelasin secara detail banget, mulai dari anatomi sampai psikologinya gajah. Nah, beberapa atraksi juga ada di sana. Terus kita bisa naik gajah itu dengan additional charge. Terus dari Elephant Whispers kita lanjut ke Birdslug Potholes, yang mana gue sebelumnya nggak tahu potholes itu apa sampai gue datang ke tempat ini. Dan ternyata itu tuh tumpukan-tumpukan batu yang terkikis dan ngebentuk kayak lubang-lubang gitu. Bagus banget sih pemandangannya. Di sana kalian kayak lewatin jembatan, terus agak daki-daki dikit, naikin si batu-batunya itu. Tapi pemandangan bagus banget, jadi nggak kerasa. Terus habis dari sana lanjut ke God's Window namanya. Itu sebuah bukit, dan dari bukit itu kita bisa ngeliat hamparan lembah yang hijau, bagus banget. Dan yang terakhir kita ke Three Roundables. Itu pemandangan yang paling cantik yang pernah gue lihat. Itu susunan bukit-bukit dan ada tumpukan batu di atasnya. Bentuknya tuh kayak ada tiga sejajar gitu loh. Jadi makanya dinamain Three Roundables gitu. Itu bagus banget. Nah, akhirnya part yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu dari tadi, yaitu safari di Songimbelo Game Reserve. Ini adalah suatu cagar alam di daerah Mpumalanga juga, dan di dalamnya ada resort. Jadi pertama kita sampai di sana, kita dikasih welcome drink di lounge atau reception office-nya, sambil nunggu barang-barang kita dipindahin dari van ke jeep. Tapi sebelumnya itu barang-barang kita dikasih tag nama dulu, mulai dari koper, tas kamera, tas sampah kecil, sampai kamera kita juga dikasih tag namanya. Dan salah satu proses checkingnya itu juga adalah kita harus menandatangani suatu berkas konsen gitu, dimana kurang lebih isinya itu adalah kalau sampai kalian terluka atau mati diterkam binatang buas di sana karena tidak mengikuti aturan, itu bukan tanggung jawab resort ya. Ini gue serius ya, karena kita juga nggak tahu kalau bakalan harus isi form ini, tapi menurut kita fair aja sih, karena itu kan alam bebas, kita nggak tahu apa yang bisa terjadi di sana.
Nah, cagar alam ini luas banget dan medan perjalanannya itu juga naik turun bukit, terus nyebrangin aliran sungai segala macem. Jadi dari gate depan ke resortnya itu kurang lebih 40 menit. Tapi nggak kerasa karena pemandangannya bagus banget. Apalagi pas sampai di resortnya itu kita disambut dengan traditional dance mereka dari staff yang ada di resortnya. Terus langsung menuju ke main building untuk di briefing tentang aturan-aturan yang ada di sana. Terus coffee break, terus juga kita baru diantar ke kamar masing-masing. Nah, salah satu briefingnya itu contohnya nih kayak misalnya kan lodge kita letaknya jauh-jauhan. Nah, jadi dan di sana nggak ada sinyal handphone sama sekali. Wifi itu cuma ada di main buildingnya. Jadi caranya kita untuk menghubungi staff kalau ada terjadi apa-apa atau request makanan atau apa, itu kita dikasih walkie-talkie setiap kamar satu untuk menghubungi staffnya. Terus kamar kita itu ada di paling ujung karena kita honeymoon katanya, jadi biar ada privacy. Nah, tapi besoknya kita minta dipindahin ke yang lebih dekat ke main building karena waktu setelah dinner malam kita mau balik ke kamar itu asli serem banget guys, kayak jurit malam gitu. Apalagi kita juga ngeri kan ada binatang kayak tiba-tiba ada ular atau apa, karena ada teman satu grup kita yang waktu dia jalan pulang ke lodge-nya itu tiba-tiba kayak ada ular kecil gitu jalan di depan dia, itu serem banget. Jadi kita minta dipindahin aja. Aktivitas keliling cagar alam untuk cari binatang-binatang di habitat aslinya ini disebutnya game drive. Jadi kita naik jeep safari selama 2-4 jam 2 kali dalam sehari, itu pagi dan sore. Pagi itu kita dibangunin jam 5, terus kita siap-siap untuk pergi. Nah, nanti sarapannya itu kita disediain di mobil, jadi biasa ada roti atau kopi. Jadi kita berhenti di suatu tempat terus kita sarapan di situ. Sama kalau sore itu sekitar jam 3 sore, jadi kita game drive sampai nanti waktunya makan malam. Nah, lokasi yang dituju itu setiap hari beda-beda, ke arah yang selalu berbeda, dan kita tengok kanan kiri gitu, jadi makanya disebutnya game ya, jadi kayak permainan tengok kanan kiri. Dan kalau misalnya ada salah satu dari kita yang lihat binatang kayak misalnya itu gue ngeliat jerapah tuh di situ, nah jadi ntar mobilnya berhenti, terus kita foto dari jauh atau sekedar lihat pakai teropong gitu. Atau kita juga bisa turun langsung buat lihat lebih dekat. Nah, untuk turun langsung dari jeep ini, kita tuh jalan kaki. Tapi kita harus ikutin setiap langkah rangernya dan arahan dia juga. Kapan kita harus berhenti jalan, misalnya dibilang stop gitu. Karena mungkin si binatangnya lagi bergerak. Terus kapan kita harus diam, kita nggak boleh bersuara sama sekali. Dan karena rangernya itu lebih tahu kan keadaan sekelilingnya dan habit dari binatang tersebut gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan semaunya aja turun dari jeep terus lagi kita lari terus teriak tawa-tawa yang terlalu berlebihan gitu, karena itu sekali lagi itu habitat asli mereka, jadi kita harus hati-hati. My Jeep ini juga ada aturannya ya, salah satunya itu kalian nggak boleh tiba-tiba aja main turun dari mobil untuk foto. Jadi kalian itu akan lebih aman kalau kita stay di dalam mobil, karena binatang-binatang itu akan melihat kita sebagai satu kesatuan mobil atau satu makhluk yang besar, jadi mereka nggak berani untuk nyerang kita. Dan kita juga nggak boleh tiba-tiba ngeluarin tangan kayak gini, karena banyak ranting-ranting pohon itu tajam-tajam banget, kita juga nggak tahu mungkin di ranting pohon itu ada ular atau burung atau apa. Jadi biar nggak bahaya, dan kita juga makanya harus pakai kacamata dan kalau bisa pelindung kepala juga. Di Afrika Selatan ini ada sebutan The Big Five, apa aja, yaitu elephant, lion, rhino, buffalo, sama leopard. Adanya sebutan The Big Five ini karena mereka terkenal yang paling susah untuk diburu. Nah, tapi sayangnya di Songibello ini kita cuma bisa ketemu satu di antara The Big Five itu, yaitu rhino. Kenapa? Karena untuk menghadirkan predator seperti singa dan leopard itu butuh izin dari petani yang ada di sekitar cagar alam itu, karena mereka kan punya binatang ternak dan juga area perkebunan yang perlu dilindungi. Jadi predator seperti singa dan leopard itu ditiadakan di sini. Tapi jangan sedih, karena selain rhino kita juga banyak ketemu binatang lain seperti banteng, ada landak juga, ada jerapah, dimana kita di sini kita turun langsung untuk foto jerapahnya. Terus juga ada monyet, beberapa jenis rusa, kuda nil, babi hutan, dan banyak lagi deh. Nah, untuk informasi nih buat kalian, kuda nil itu ternyata adalah pembunuh nomor 1 di Afrika Selatan. Kok
kok bisa ya, padahal mereka kan makan buah-buahan doang kan. Nah, ternyata mereka ini kan binatang yang teritorial banget ya, jadi mereka sangat aware dengan area kekuasaannya, dan kalau mereka merasa terancam, mereka tuh bakal lari. Mereka tuh emang gede gendut gitu, tapi mereka larinya cepat banget terus nabrak kita. Dan kalau misalnya kita ada di dekat air, didorong ke air terus diinjak-injak dalam air, jadi kita tenggelam gitu. Serem banget gak sih? Oke, cukup yang serem-seremnya, sekarang kita bahas yang bagus-bagusnya dulu deh. Nah, ini adalah salah satu benefit yang kalian dapetin kalau kalian honeymoon ke Afrika Selatan. Jadi di Songibello ini biasanya kan kita breakfast di restoran bareng-bareng sama anggota grup lainnya, tapi ada satu hari dimana kita dibuatin private breakfast gitu di teras lodge kita sendiri, dengan makanan yang full, mulai dari sereal sampai makanan khas mereka, dan itu full set, enak-enak banget dengan pemandangan yang kayak gini. Ini cantik banget kan guys. Nah, yang special treatment yang kayak gini nih bener-bener kita nggak expect dan bikin kita puas banget traveling ke Afrika Selatan dengan travel agency Go Touchdown ini. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau honeymoon ke Afrika Selatan, kalian bisa kontak mereka dan infoin kalau misalnya kalian berpergian untuk honeymoon, karena marriage itu buat mereka tuh kayak sesuatu banget gitu loh. Jadi mereka bakal bener-bener service kalian dengan sangat spesial. Nah, malam terakhir kita di Songibello ini bener-bener spesial banget dan bakalan jadi satu memori yang gak bakal kita lupain. Nah, tapi kalau kalian mau nonton itu, kalian tunggu ya part keduanya di video berikutnya. Jadi guys, jangan lupa subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasinya untuk tahu kapan aku upload video part keduanya. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dadah. Ini mama mau bikin video dulu ya. Oke? Ya, oke? Boleh?